Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 5 MBI Nisnu Temanggung. Pada kesempatan ini akan saya terangkan tentang bagaimana melakukan langkah terakhir dalam metopen penelitian. Jadi dalam metopen penelitian yang kemarin sudah dilakukan, Anda sudah melakukan pengumpulan data plus instrumennya. Sudah dilakukan uji parametrik atau asumsi parametrik yaitu normalitas. Maka pada kesempatan ini akan saya terangkan tentang bagaimana untuk melanjutkan setelah dilakukan parametrik, asumsi ya atau asumsi parametrik yaitu normalitas. Setelah Anda tahu data Anda normal atau tidak, ya harapannya normal ya karena data yang metrik, data yang angka itu diharapkan bisa menggunakan uji parametrik untuk uji korelasi. Jadi ketika masalah Anda atau permasalahan yang Anda kaji itu berkaitan dengan hubungan, dengan menggunakan korelasi, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas pertama di sini. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya. Jadi uji korelasi tujuannya itu adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel dari suatu kelompok yang sama. Jadi yang namanya korelasi itu berbeda dengan komparasi. Kalau komparasi independen yang kita kenal bahwasanya komparasi independen itu dia membandingkan satu variabel dari dua kelompok. Tapi kalau korelasi itu adalah membandingkan atau menghubungkan, mencari hubungan antar variabel dari satu kelompok. Jadi variabelnya dua, tapi kelompoknya yang satu. Artinya jumlah datanya sama antara variabel satu dengan variabel dua, itu jumlah sampelnya atau jumlah datanya sama. Di mana tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang diteliti secara signifikan. Ada nggak hubungannya? Itu yang pengen diteliti. Itu yang pengen dicari. Dalam hal ini karena memang kita pengen menggunakan uji parametrik, maka di sini ada dua jenisnya. Jadi yang pertama, pada intinya ketika orang pengen mencari korelasi hubungan antar dua variabel, itu ada dua kemungkinan. Dia memakai uji parametrik atau dia menggunakan uji non-parametrik. Uji parametrik yang paling sering dikenal itu namanya uji Pearson atau product moment. Ada juga uji yang mencoba untuk mencari hubungan satu arah yang dikenal dengan uji regresi linear. Lalu ada juga yang dikenal sebagai uji non-parametrik yang contoh yang paling sering dipakai adalah uji rank Spearman. Yang pada intinya kalau kita ingin menggunakan uji parametrik untuk data yang metrik atau data dalam bentuk angka, maka diharapkan dia menggunakan uji parametrik terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya punya data dalam bentuk angka, misalnya data dari hasil angket, data dari hasil tes, data hari nilai rapot, itu kan semuanya angka. Angkanya itu kan artinya kalau dalam bahasa statistika itu berarti data metrik. Data yang metrik itu harus diupayakan terlebih dahulu untuk menggunakan uji parametrik. Karena uji parametrik itu lebih peka, lebih sensitif dalam menganalisa hubungan antar variabel, antar data variabel. Kalau kita langsung ke non parametrik itu seakan-akan ya kita menggunakan perangkat yang lebih lemah karena datanya sendiri udah metrik. Datanya metrik harus diupayakan parametrik. Dan kalau kita pengen parametrik syaratnya pun ada. Jadi sebelum menggunakan uji parametrik harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Dalam hal ini data harus normal, data harus linear, dan data harus homoskedastisitas. Jadi kalau untuk melakukan uji parametrik untuk korelasi dalam hal ini ingin melakukan uji regresi ya. Jadi yang dalam hal ini yang kita bahas uji regresi. Regresi linear itu punya 3 syarat dalam hal ini untuk uji regresi linear sederhana antar dua variabel. Hubungan variabel X dan variabel Y. Itu kalau kita pakai regresi maka syaratnya hanya ada 3 yaitu ada normalitas, lalu linearitas dan juga homoskedastisitas. Kalau kita ingin korelasi yang Pearson product moment artinya hubungan dua arah, cukup dipenuhi normalitas dan juga linearitas. Homoskedastisitas tidak perlu. Itu pun kalau Pearson product moment itu normalitasnya bukan normalitas nilai residual, tapi normalitas nilai variabel dependennya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung fokus ke salah satu uji saja. Asumsinya kita ingin melakukan uji regresi linear. Maka kita akan melakukan 3 uji ini. 3 uji ini kan yang pertama kemarin sudah dilakukan bagaimana melakukan uji normalitas nilai residual ketika kita ingin mencari hubungan pengaruh antara variabel X dengan variabel Y.
Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas dan juga uji homoskedastisitas. Jadi yang pertama akan kita lakukan uji linearitas. Untuk linearitas kita pakai contoh yang kemarin lagi ya. Jadi kita pakai data untuk dua variabel. Dalam hal ini ada 15 siswa. 15 siswa ada dua variabel, variabel motivasi, variabel prestasi. Pada intinya ini adalah nilai total ya. Ibarat kata lah ini adalah hasil data dari kuesioner. Ini adalah data dari rapot atau dari nilai ujian misalnya. Pengen tahu nih hubungan antara dua variabel ini. Ada nggak hubungannya, ada nggak pengaruhnya? Apakah motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi atau tidak? Kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu tahu linearitasnya. Normalitasnya kemarin kita sudah bahas bagaimana mencari normalitas dengan mencari nilai residual dari keduanya, lalu diuji normalkan. Nah, sekarang yang kedua adalah kita melakukan uji linearitas, yaitu mencari hubungan dari X dan Y. Hubungan dari variabel X, variabel Y. Hubungan dari motivasi dan prestasi itu linear atau tidak. Kita bisa langsung ke SPSS untuk mengetahui hubungannya. Terlebih dahulu seperti biasa, variabel view kita definisikan variabelnya terlebih dahulu. Ada variabel X dan juga variabel Y. Kalau di dalam regresi linear itu paling sering itu memang XY gitu, karena X itu menandakan independen, variabel yang mempengaruhi, Y itu variabel dependent, variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini yang kita hipotesakan atau kita duga adalah X-nya itu sebagai variabel motivasi belajarnya tadi, lalu variabel Y-nya itu adalah variabel prestasi belajar pada labelnya ya. Untuk angkanya karena memang angka data saya tidak ada desimalnya, saya nolkan semua. Lalu untuk yang lain saya kira cukup karena pada bagian measure ini sudah scale, artinya mewakili data rasio antar interval, data numerik atau data metrik, data angka. Selanjutnya masuk ke data view, lalu kita kembali ke datanya yang Excel, lalu kita blok untuk datanya, untuk judulnya, judul kolomnya tidak perlu diblok, yang diblok hanya datanya saja seperti ini. Klik kanan, copy, lalu kita kembali kepada SPSS, kita Ctrl V. Selesai input datanya. Lalu selanjutnya adalah melakukan uji linearitas. Bagaimana cara melakukan uji linearitas? Langkahnya cukup sederhana, analyze, lalu compare means, means ya. Analyze, compare means, means. Ini untuk mencari linearitas antar dua variabel. Di sini ada dependent list sama independent list. Tadi kita udah memberitahu di awal ya bahwasanya X itu variabel independent. Independent itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini motivasi belajar adalah variabel independen karena yang mempengaruhi, prestasi adalah variabel dependen karena yang dipengaruhi. Motivasi itu mempengaruhi prestasi, bukan sebaliknya kan gitu. Motivasi itu sebagai variabel independen, kita taruh ada yang di bawah karena ini yang independen. Prestasi itu sebagai yang dependen. Tentunya option, tidak perlu perhatikan macam-macam, pada bagian bawah ini ada yang namanya test for linearity. Test for linearity dicentang, setelah dicentang lalu klik continue. Setelah itu klik OK dan selesai, kita bisa langsung masuk ke output SPSS-nya. Pada output SPSS di sini terlihat pada bagian bawah test for linearity ya. Masuk test for linearity pada bagian tabel ini. Tabel ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA di sini ada 3 baris ya, ada linearity, deviation from linearity. Nah, yang kita pilih yang deviation from linearity, yang kita lihat pada bagian pojok akhir di bagian sini. Nilai signifikan pada kolom atau baris deviation from linearity. Pada baris ketiga, kolom terakhir di sini terdapat nilai signifikan yaitu 0,580. 0,580 inilah nanti yang diinterpretasikan sebagai sebagai hasil dari uji kita. Jadi untuk menginterpretasikannya tinggal kita pakai Microsoft Word saja, lalu tabel ANOVA-nya bisa kita copy. Setelah kita copy, kita paste di Word-nya, Ctrl V. Dari sini kita bisa langsung interpretasikan. Ini ya, 0,580 untuk eh, datanya atau untuk nilai sig-nya. Kriterianya dulu. Jadi untuk kriteria uji linearitas itu sama sebagaimana sebelumnya.
Kriteria dari uji linearitas, jika, nilai sig itu lebih besar dari alfa yang dipilih dalam hal ini 0,05, maka variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang linier. Jadi untuk kriterianya, jika nilai signifikannya lebih besar dari alfa, maka dia linier. Otomatis ini kesimpulannya sudah dapat ya, karena nilai signya 0,580 artinya dia, eee, lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya dua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. Nanti ditulis kalimatnya dengan lebih lengkap. Yang pada intinya untuk kesimpulannya dari sini karena nilai signya lebih besar dari alfa, maka dua variabel memiliki hubungan yang linier. Oke, yang selanjutnya adalah kita lakukan uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas itu langkahnya hampir seiring ya, atau ibaratnya kita katakan dia itu eh, searah dengan yang kemarin yaitu uji normalitas. Uji normalitas nilai residual itu bisa sebetulnya langsung dilanjutkan ke uji homoskedastisitas. Mungkin kita ke tujuannya dulu ya. Tujuan dari uji homoskedastisitas itu adalah untuk mengetahui varian dari nilai residualnya itu homogen atau tidak. Jadi tujuan dari uji homoskedastisitas adalah untuk mengetahui varian dari nilai residualnya itu homogen atau tidak. Jadi kembali ke nilai residual. Jadi nanti sebelum dilakukan uji homoskedastisitas, cari dulu nilai residualnya. Setelah ketemu nilai residualnya, baru dilakukan uji homoskedastisitas. Jika nilai residualnya itu homogen, maka itu disebut sebagai kasus homoskedastisitas. Jika nilai residualnya heterogen, maka dia disebut sebagai kasus heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas. Ini yang diharapkan. Diharapkan karena memang syarat dari uji regresi linear sederhana itu adalah selain dia linear, dia juga harus homoskedastisitas. Jadi normal, linear, lalu homoskedastisitas itu kasus-kasus yang diharapkan dalam asumsi sebelum melakukan regresi linear sederhana. Oke, kita bisa lanjutkan, dalam hal ini berarti kita akan melakukan, pencarian nilai residualnya terlebih dahulu sama dengan sebelumnya. Caranya adalah analyze, regression, analyze, lalu regression, lalu linear, ya. Analyze, regression, linear. Lalu sama dengan, uji normalitas nilai residual, motivasi belajar kita masukkan ke independen. Prestasi kita masukkan ke dependent, lalu pada bagian kanan ya kita klik pada bagian save. Save-nya kita klik, lalu pada bagian kanan atas unstandarized residualnya kita centang. Jadi pada nilai residual kita klik unstandarized ya, standardized, oke. Oke. Unstandarized lalu kita klik continue, lalu klik oke. Dan outputnya tidak perlu diperhatikan karena kita hanya ingin membuat nilai residual, yaitu ini. Jadi setelah ketemu maka setelah dilakukan unstandarized tadi dicentang maka akan muncul variabel baru yaitu nilai residual. Tapi sebelum dilakukan uji homoskedastisitas terlebih dahulu kita harus mempositifkan dulu semuanya. Bisa dilihat di sini, nilai residual yang terbentuk dari data ini itu ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi di dalam uji homoskedastisitas itu nilainya harus dipositifkan semuanya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya ada dua cara. Yang pertama Anda bisa, ini kalau nggak mau repot, ini diblok aja, lalu Ctrl C, di copy di Excel, lalu setelah di Excel diedit, minusnya dihilangin semua. Dihilangin semua, setelah dihilangin lalu dipaste lagi di sini, atau dipaste di sini, bisa. Jadi bikin variabel baru dipaste di sini. Tapi kalau mau cara yang pakai otomatis dengan SPSS, itu caranya kita pakai transform di sini. Jadi di dalam menunya SPSS itu adalah menu transform, lalu kita bisa ke compute variable. Jadi transform, compute variable. Lalu yang akan ditransform kita masuk ke target variabelnya, kita kasih nama dulu. Target variabelnya adalah nilai mutlak atau absolute ya, absolute residual. Kasih underscore ya karena variabel tidak boleh pakai spasi. Absolute res gitu aja, itu untuk nama variabel baru yang pengen kita buat.
Lalu numerical expression-nya, kita lihat dulu di datanya ya, di datanya di sini, ini nama residualnya adalah res_1. Nah, ini diingat-ingat. Res_1 adalah data yang pengen kita positifkan. Maka dari itu pada bagian expression di sini, numeric expression-nya, kita pakai rumus ABS underscore res, ya, underscore res, dalam kurung res underscore 1. Seperti ini. ABS underscore res dalam kurung res 1. Res 1-nya ini ngambil dari mana? Res 1-nya ini adalah ngambil dari nama dari variabel yang ingin kita positifkan. Adapun ABS res itu adalah rumus untuk mempositifkan, membuat nilainya menjadi nilai absolut, menjadi nilai mutlak, menjadi nilai yang tidak ada negatifnya. Seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Dan tidak perlu dilihat outputnya karena yang paling penting kita masuk ke sini. Nah, secara otomatis maka akan terbentuk variabel baru, di mana variabel barunya ini namanya absolute res, dia sama dengan variabel sebelahnya. Jadi antara res 1 dengan absolute res itu datanya sama, bedanya adalah untuk absolute res itu sudah tidak memuat nilai negatif. Dan bisa dilanjutkan ke uji homoskedastisitas yang dikenal sebagai uji Gletser. Caranya bagaimana? Untuk uji Gletser, caranya adalah analyze, lalu regression, sama dengan yang tadi. Analyze, regression, linear. Analyze, regression, linear. Tapi yang berbeda adalah untuk dependent list-nya, itu jangan prestasinya. Sekarang prestasi kita keluarkan dari kotak dependent, yang dimasukkan adalah variabel baru yang barusan dibuat, yaitu absolute rest. Absolute rest ini kita masukkan ke dependent, baru setelah itu kita klik OK. Atau untuk bagian save-nya kita hilangkan dulu unstandarized-nya ya. Unstandarized-nya kita hilangkan dulu biar nggak membingungkan. Klik continue, lalu kita klik OK. Atau saya ulangi ya, biar lebih mudah, biar lebih ingat lagi. Pada intinya ketika pengen uji Gletser, langkahnya adalah analyze, lalu regression, setelah regression, linear, analyze, regression, linear. Analyze, regression, linear, pada kolom dependent masukkan absolute res atau data residual yang sudah dipositifkan. Pada bagian independent masukkan motivasi belajar, yaitu variabel independennya. Kalau pada bagian shift tadi, kalau misalnya masih dicentang, centangnya dihilangkan. Tujuannya adalah biar nanti nggak memenuhi variabel di kolom sini. Dicantumkan pun nggak apa-apa sebetulnya, dicentang nggak apa-apa, tapi biar nggak membingungkan aja. Lalu kita klik OK, selesai, kita analisa tabelnya. Lalu tabel mana yang akan kita koreksi atau pengen kita interpretasi itu pada tabel yang paling bawah, yaitu tabel koefisien. Ini bisa kita copy saja, kita interpretasikan di Microsoft Word. Setelah kita masuk ke Microsoft Word, kita paste di bagian sini. Lalu kita lihat pada bagian nilai sig yang bagian paling bawah. Bagian yang paling bawah nilai sig-nya pada tabel koefisien didapatkan nilai sig-nya 0,560. Kita harus tahu kriterianya juga, bahwasannya untuk menginterpretasikan kita harus tahu kriterianya. Untuk kriteria dari uji homoskedastisitas itu adalah, jadi untuk kriterianya jika nilai signifikan lebih besar dari alfa yang dipilih yaitu 0,05, maka nilai varian dari nilai residualnya dikenal dengan homogen atau disebut sebagai homoskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka varian dari nilai residualnya itu adalah heterogen atau yang dikenal sebagai kasus heteroskedastisitas. Dari sini kelihatan langsung bisa kita simpulkan karena nilai sig untuk pada baris dari motivasi belajarnya ya, jadi baris yang bawah itu di sini didapatkan nilai 0,560, maka lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka varian dari nilai residualnya itu adalah homogen atau homoskedastisitas. Hanya seperti itu. Dan selesai. Kesimpulannya hanya demikian. Berarti untuk uji asumsi parametrik sudah kita lakukan semua, normalitas, linearitas, dan juga homoskedastisitas. Dan ternyata dari ketiga uji parametrik yang sudah dilakukan dalam kasus ini, data yang saya punya, dia normal,
linear sekaligus homogen. Berarti kalau normal, linear, dan homoskedastisitas, maka bisa dilanjutkan ke uji parametrik, yaitu regresi linear sederhana. Bagaimana cara melakukan uji regresi linear sederhana? Caranya pun sama dengan uji yang sebelumnya, yaitu uji Gletser. Bedanya datanya aja yang berbeda. Ini caranya persis ketika kita melakukan pencarian nilai residual ya. Jadi caranya itu analyze, regression, lalu linear, lalu bedanya ini absolute rest-nya kita keluarkan dulu. Kita masukkan lagi data yang pertama tadi, yaitu data prestasi belajar sebagai variabel Y-nya. Variabel Y kita masukkan ke dependent, jadi variabel X, variabel Y, motivasi, prestasi. Tapi bedanya kita nggak akan mencari nilai residual di sini, tapi kita akan langsung melakukan regresi linear. Jadi nggak usah diklik apa-apa, langsung aja klik OK. Dan yang kita interpretasi itu banyak di sini, bisa interpretasi semua bahkan. Contoh yang pertama, kita bisa interpretasikan untuk kaitannya dengan model summary. Model summary ada R, R square ya. Lalu untuk ANOVA-nya, di sini kita nanti bisa membahas tentang regressionnya, residualnya, mean square-nya, ya, F-nya, sig-nya, dan seterusnya. Tapi yang akan kita interpretasikan di sini cukup dua, yaitu tabel ini dan juga tabel bawahnya. Kita interpretasikan dulu untuk tabel model summary. Kita masuk ke MS Word. Jadi di MS Word ini sudah ada rangkuman uji linearitas, lalu uji Gletser atau uji homoskedastisitas. Yang ketiga, saya akan menginterpretasikan untuk analisa datanya, yaitu analisa analisa regresi linear. Analisa regresi yang pertama yang akan kita interpretasikan ini berkaitan dengan R. R itu apa sih? R adalah R adalah indeks korelasi. Indeks korelasi itu apa? Indeks korelasi adalah besarnya korelasi yang dihasilkan dari dua variabel. Di mana indeks korelasi itu rentangnya adalah 1 sampai 0 sampai 1. Dan bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti hubungannya positif, kalau negatif hubungannya negatif. Tapi nilainya tidak akan bisa lebih dari 1, misalnya 1,2 atau 2,1 nggak bisa. Di mana untuk tabel R ini atau nilai R ini dia punya klasifikasi, punya rentang. Rentangnya seperti apa? Jadi untuk rentang dari indeks korelasi itu seperti ini. Yaitu jika nilai R yang dia berada dari 0 sampai 1, dia berada 0 sampai 1, maaf bukan 1,99 ya. 0,199 sebentar. Seperti ini. Jadi jika nilai R-nya itu berada pada 0 sampai 0,19, maka dia dikatakan sangat lemah, 0,2, 0,399 lemah, 0,4, 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 kuat. Terakhir 0,8 sampai 1 adalah sangat kuat. Itu kriterianya. Dari kriteria ini kita bisa langsung masuk ke tabelnya yang tadi untuk tabel model summary. Nilai R yang ditunjukkan di sini adalah nilai 0,874. 874 itu masuk yang mana? 874 itu kan berada di antara 0,8 sampai 0,1, ya kan? Di sini 0,874. Ada di antara 0,8 sampai 1. Berarti dalam hal ini, kasus saya, data yang saya punya, variabel X dan variabel Y itu memiliki korelasi yang sangat kuat. Itu kesimpulannya. Jadi R itu dia adalah indeks korelasi yang menyatakan kekuatan hubungan. Dia menyatakan kekuatan hubungan. Seperti itu. Jika semakin besar hubungannya. Dalam hal ini yang kasus yang saya dapat nilai indeks korelasi R-nya 0,874, yang mana dia berada di rentang antara 0,8 sampai 1, artinya dia berada dalam kasus atau dalam rentang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah tentang nilai R square. R square itu mudahnya R kuadrat ya. R square.
R square atau R kuadrat didapatkan nilai dari 0,874 yang dikuadratkan. 0,874 kali 0,874 itulah R square. Dalam tabel sudah dihitungkan, di mana 0,874 kali 0,874 itu nilainya adalah 0,763. Berarti dalam hal ini nilai R square-nya itu adalah 0,763. Perbedaan antara R dengan R square adalah R square itu menyatakan seberapa besar pengaruh, bukan seberapa besar sih, eh, portionnya, berapa persen gitu, menyatakan berapa prosentase pengaruh X ke Y gitu. Dalam hal ini 0,763 itu kalau kita prosentasekan, 0,763 itu kan kalau dibuat dalam, apa namanya, dalam pecahan itu kan 76,3/100. Artinya kalau pengen dibuat dalam bentuk lain, 0,763 itu kan 76,3%. 76,3%. Menyatakan berapa persentase pengaruh X ke Y. Berarti dalam hal ini, pengaruh variabel X ke variabel Y itu sebesar 76,3%. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya berarti dalam hal ini, misalnya, tadi ya, variabel motivasi belajar terhadap prestasi. Berarti dalam kasus yang saya punyai, variabel X itu mempengaruhi variabel Y, variabel motivasi mempengaruhi variabel prestasi sebesar 76,3%. Yang sisanya sekitar 24% itu berarti dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang mempengaruhi prestasi itu adalah paling besar, itu adalah motivasi sebesar 76%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh hal yang lain. Mudahnya seperti itu. Walaupun kenyataannya tidak sesimpel itu, tapi kalau interpretasi sederhananya seperti itu. Karena nanti dalam regresi yang berganda itu nanti akan dikaji tentang bagaimana beberapa variabel mempengaruhi satu variabel. Interpretasinya seperti itu. Jadi variabel motivasi belajar mempengaruhi variabel prestasi belajar sebesar 76,3%, sisanya sekitar 23,7% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Itulah interpretasinya. Oke, itu untuk R square. Yang terakhir adalah signifikansi hubungan atau pengaruh. Signifikansi itu artinya kita ingin tahu hubungan yang dibentuk atau pengaruh yang dibentuk antara variabel X dengan variabel Y itu signifikan atau enggak. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang sebelumnya yang namanya signifikan itu artinya dia bisa diandalkan, bisa dijadikan pegangan. Dalam bahasa statistik, kalau nilainya signifikan, maka nilai tersebut bisa menjadi generalisasi untuk populasi. Jadi untuk kita tahu hasil penelitian atau hasil analisa kita itu datanya itu bisa diandalkan atau tidak, kita harus melihat nilai signifikannya. Dalam hal ini, nilai signifikan sama dengan uji Gletser tadi, yang kita lihat adalah pada tabel koefisiennya yang bagian bawah. Kita klik, copy, lalu kita kembali lagi ke sini, kita paste di bawahnya, kita interpretasikan. Signifikansinya, kita akan melihat pada bagian untuk baris yang paling bawah, signifikan yang paling kanan. Di sini didapatkan nilai 0,000, ya. Nilainya 0,00. Interpretasinya seperti apa? Jadi untuk kriteria dari uji regresi linear sederhana itu adalah jika nilai signifikan kurang dari, jadi dari uji-uji yang kemarin kita bahas ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, itu harus dihafalin ya, jangan sampai ketukar intinya gitu. Dalam ranah regresi linear sederhana, jika nilai signya itu kurang dari alfa yang dipilih yaitu 0,05, maka dapat dikatakan di variabel X itu mempengaruhi variabel Y secara signifikan. Berarti kan kebalikannya ya, kalau nilai signya lebih besar dari alfa, otomatis variabel X tidak mempengaruhi variabel Y secara signifikan. Dari hasil yang diperoleh, di sini didapatkan hasil 0,000. Kalau bertanya, loh kok 0,000 sih, ini datanya itu rusak atau bagaimana? Oh, ini kecoret.
0,00 itu rusak atau gimana, enggak. Ini enggak salah. Jadi 0,00 itu artinya, dia itu di belakang komanya masih panjang gitu. Jadi misalnya 0,000 itu kalau diteruskan mungkin 0,00000025 misalnya gitu. Itu nanti bisa dilihat angkanya kalau Anda paste di Excel. Jadi dari SPSS di-copy, dipaste di Excel, nanti akan kelihatan nomornya aslinya berapa gitu. Terlepas dari itu yang jelas nilai sig-nya itu kan berarti nilai 0,000, belakangnya kita nggak tahu berapa, yang jelas untuk 0,00 pasti kurang dari 0,05. Maka dari itu, maka dapat dikatakan bahwasannya hubungan antara variabel atau, variabel X mempengaruhi variabel Y itu secara signifikan. Jadi itu yang harus dilakukan dalam uji regresi linier. Uji regresi linier itu menginterpretasikan atau memberikan kesimpulan tentang 3 hal. Yang pertama adalah nilai R, yang kedua nilai R square, yang ketiga adalah signifikansi. Ada satu lagi sebetulnya tentang persamaan korelasi atau persamaan regresi, tapi tidak saya bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi silahkan untuk melakukan uji-uji ini ya dalam, uji korelasi. Yang pertama lakukan uji linearitas, interpretasikan. Lakukan uji homoskedastisitas, interpretasikan. Lakukan uji regresi linier atau analisa regresi, lalu interpretasikan. Saya kira itu untuk pertemuan untuk analisa data regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.